seni. Jadi kalau misalkan Baraya mau korupsi, Baraya silahkan korupsi di urusan-urusan seni. Bikin tugu yang ya anggarannya paling cuma 20 juta, 30 juta, tapi Baraya bisa markup sampai 100 juta rupiah, sampai 1 miliar rupiah itu bisa. Tinggal kong kali kong sama seniman, seniman ngakunya segini ya, kamu dibayar segini, tapi nanti hasilnya kita bagi dua, hasilnya kita bagi tiga, dan sebagainya. Nah, modus-modus seperti ini adalah modus yang sangat licin dan menyenangkan. Karena sekali lagi ya, ketika disidik nanti orang-orang nggak akan ada yang bisa kena delik gitu. Karena ini kan adalah seni gitu ya, butuh imajinasi. Nah, itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga adalah penegasan bahwa pejabat-pejabat kita, ya tidak semua ya, saya tuh capek sebenarnya harus disclaimer tidak semua atau oknum gitu ya, tapi gak apa-apa lah. Jadi pejabat-pejabat kita itu tidak semuanya memang, tetapi banyak di antara mereka yang sebenarnya gak tahu bagaimana cara kerja dan gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka gak ngerti bahwa apa yang diberikan kepada mereka itu adalah amanah. Mereka gak ngerti itu. Jadi ketika mereka bekerja, ya yang penting itu adalah absen, yang penting laporan, yang penting itu ada anggaran yang tercatat, ada kwitansi dan sebagainya. Jadi pola pikirnya itu ya hanya seperti itu saja gitu. Nah, karena itu ketika misalkan anggaran turun dari pemerintah sekian-sekian, mereka tuh gak tahu ini digunakannya untuk apa. Akhirnya menjelang paruh kedua dalam 1 tahun itu, mereka kemudian berpikir bagaimana cara menghambur-hamburkan dana dengan cara yang harus bisa dilaporkan. Bikin studi banding, bikin rapat-rapat di hotel mewah, bikin seminar, FGD, dan lain sebagainya. Nah, apa faedahnya itu? Ya tidak ada. Misalkan kita pernah ada data alokasi pemerintah untuk anak-anak tantrum itu dikasih misalkan 10 miliar rupiah. Yang dipakai untuk anak-anak tantrumnya itu beneran hanya 2 miliar rupiah. 8 miliarnya untuk apa? Studi banding, rapat di hotel mewah. Luar biasa. Kemudian kemarin ada pejabat tinggi di Indonesia juga yang sampai mengeluh. Ada anggaran 500 triliun untuk fakir miskin. 500 triliun itu besar sekali Baraya. 500 triliun dipakai untuk fakir miskin, tapi sebagian besar anggarannya habis untuk rapat di hotel mewah, habis untuk seminar-seminar FGD, studi banding, dan seterusnya. Nah, kemiskinannya diturunkan tidak? Tidak.